Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning, first grade Madinah and Mekah. How are you today? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, Miss Rahma berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya belajarnya, walaupun kita masih belajar dari rumah. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, teman-teman sudah siap belajar hari ini? Coba Miss Rahma mau lihat tepuk semangatnya dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Masya Allah. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik muatan bahasa Indonesia. Kita sudah masuk pada tema 7, subtema 1. Tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Dan kita masuk ke subtema yang pertama, yaitu benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Benda hidup. Apa itu benda hidup? Ya, benda hidup yaitu seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, teman-teman, benda hidup mempunyai ciri-ciri seperti benda hidup ini dapat bergerak, teman-teman. Nah, bergeraknya bisa dengan cara berjalan, kemudian berpindah tempat, ada juga yang terbang. Nah, itu adalah benda hidup. Benda hidup juga bisa bernafas, teman-teman. Dan benda hidup juga memerlukan makanan dan air. Nah, kalau benda tak hidup, yaitu termasuk seperti mobil-mobilan, boneka, kemudian sepeda. Nah, itu termasuk benda tak hidup. Benda tak hidup tidak dapat bergerak sendiri, teman-teman. Dan benda tak hidup ini juga tidak bernafas dan tidak memerlukan makanan dan air. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membedakan benda hidup berdasarkan dengan ciri-cirinya. Benda hidup memerlukan makanan dan air. Makanan dan air berguna untuk pertumbuhan. Benda hidup tumbuh dari ukuran kecil menjadi ukuran besar dan tinggi. Benda tak hidup tidak memerlukan makanan dan air. Benda tak hidup tidak mengalami pertumbuhan. Membedakan benda hidup dan benda tak hidup berdasarkan dengan ciri-cirinya. Yang pertama di sini ada gambar kelinci. Kelinci dapat bergerak sendiri, teman-teman. Dan kelinci juga memerlukan makanan dan air. Kelinci juga bernafas. Kelinci adalah benda hidup. Pada gambar yang kedua, di sini teman-teman bisa lihat gambar apakah ini? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar robot. Robot tidak dapat bergerak sendiri ya, teman-teman. Robot memerlukan baterai untuk bergerak. Dan robot tidak memerlukan makanan dan air. Robot juga tidak bernafas. Jadi, robot adalah benda tak hidup. Selanjutnya, amati perubahan benda pada gambar berikut ini. Benda hidup dapat bertumbuh besar. Benda hidup dapat bertambah berat dan tinggi. Coba teman-teman perhatikan pada gambar ini. Tinggi badan kita bertambah sejak bayi hingga sekarang. Hewan dan tumbuhan juga dapat bertambah tinggi. Benda hidup dapat berkembang biak. Berkembang biak juga dapat memperbanyak jumlahnya.
Namun, benda tak hidup tidak dapat berkembang biak ya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan memahami arti kosakata baru. Yuk kita simak teks berikut ini. Berkembang biak adalah cara memperbanyak keturunan pada makhluk hidup. Jika tidak berkembang biak, makhluk hidup akan punah. Saat ini ada beberapa hewan yang hampir punah. Hewan-hewan tersebut kini dilindungi agar tidak punah. Selain hewan, beberapa tumbuhan juga ada yang dilindungi. Hewan dan tumbuhan tersebut dilindungi oleh negara karena sudah langka. Dari teks tersebut, kita dapat menemukan kosakata baru tentang makhluk hidup. Ada apa saja? Ya, ada berkembang biak, punah, dilindungi, langka. Nah, ini adalah kosakata baru tentang makhluk hidup yang ada di teks yang sudah kita baca tadi. Kemudian, berkembang biak artinya bertambah banyak. Nah, dari kata berkembang biak ini, kita bisa membuat kalimat lain, teman-teman. Contoh kalimatnya adalah, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Dan, contoh satu lagi, di sini ada kosakata punah. Punah artinya habis tanpa sisa atau musnah. Kalimatnya seperti ini, kita bisa membuat kalimat, harimau Jawa sudah punah. Nah, ini adalah contoh kita membuat kalimat dari kosakata berkembang biak dan juga kosakata punah. Menggunakan kosakata ciri-ciri benda hidup. Nah, teman-teman, dari pembelajaran yang tadi sudah kita pelajari, teman-teman sudah dapat mengetahui ciri-ciri benda hidup. Antara lain, apa saja teman-teman? Ya, bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, memerlukan makanan dan air. Nah, ini adalah ciri-ciri benda hidup. Nah, sekarang dari ciri-ciri benda hidup ini, kita dapat membuat kalimat, teman-teman. Coba kita perhatikan dari kosakata bergerak. Siapa yang bisa membuat kalimatnya? Oke, good. Coba dilihat di sini. Contohnya, kalimat dari kata bergerak yaitu kupu-kupu bergerak dengan cara terbang. Satu lagi contohnya, bernafas. Nah, kalimatnya bisa seperti ini, teman-teman. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Nah, ini adalah membuat kalimat dari kosakata ciri-ciri benda hidup yang sudah kita pelajari tadi. Baiklah teman-teman, untuk tugas hari ini, teman-teman silahkan mengerjakan buku Bupena 1D halaman 16 bagian A dan B. Semangat mengerjakannya ya anak-anak solih dan solihah. Dan jangan lupa setelah selesai mengerjakan, teman-teman langsung kirim tugasnya ke ibu guru. Terima kasih. Well students, that's all our lesson this time. Baiklah teman-teman, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang benda hidup dan benda tak hidup. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan teman-teman dapat mudah memahaminya. Thank you all for your attention and see you at the next meeting. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini dari awal hingga akhir. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya ya. Before we end this lesson, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu anak-anak hebat dan solih-solihah.